Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya adalah fungsi dan modul. Dan di sini ada beberapa sintaksnya yang akan saya buat. Oke. Yang pertama adalah sintaks dasar fungsi. Dan saya akan membuatnya di Python. Pertama, buat dulu filenya. Kemudian untuk sintaksnya adalah def tambah a, b titik 2 return a plus b. Kemudian buat hasil sama dengan tambah 3,4, lalu print print kutip hasil titik 2 koma hasil. Nah, untuk penjelasannya adalah def adalah kata kunci untuk menandakan awal dari sebuah definisi fungsi. Kemudian tambah adalah nama yang akan diberikan kepada fungsi ini. Kita bisa memanggil fungsi ini dengan nama tambah. Nantinya a, b ini adalah parameter yang akan diterima oleh fungsi. A dan b adalah variabel yang akan menyimpan nilai-nilai yang kita berikan saat memanggil fungsi. Kemudian return a plus b adalah kata kunci untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi dan untuk menghitung penjumlahan dari nilai a dan b yang telah diberikan, lalu mengembalikan hasilnya. Kemudian hasil di sini adalah kita memanggil fungsi tambah dengan memberikan nilai 4 untuk a dan nilai 3 untuk a dan 4 untuk nilai b. Kemudian fungsi tambah akan mengembalikan hasil penjumlahan 3 tambah 4 yaitu 7. Lalu print hasil, hasil adalah digunakan untuk mencetak sesuatu ke layar. Kata hasil adalah teks yang akan dicetak secara literal. Kemudian hasil di sini adalah teks yang akan dicetak, adalah nilai dari variabel hasil yaitu 7 yang akan ditambahkan ke dalam teks yang akan dicetak. Kemudian di run, hasilnya adalah 7. Selesai. Kemudian yang selanjutnya setelah sintaks dasar fungsi adalah fungsi tanpa return di Python. Nah, ini buat dulu filenya. Kemudian masukkan lagi def, lalu tampilkan pesan dalam kurung, buka tutup kurung, titik 2, lalu print kalimat halo, selamat datang. Kemudian terakhir tampilkan pesan yang di atas. Oke. Untuk penjelasannya adalah seperti tadi, def adalah kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi dalam Python. Kemudian tampilkan pesan, ini adalah nama yang diberikan kepada fungsi dan bisa diganti dengan nama apa saja. Kemudian tanda kurung di sini adalah untuk menunjukkan bahwa fungsi ini tidak menerima argumen atau parameter apapun. Kemudian print untuk mencetak baris kode yang akan dijalankan ketika fungsi ditampilkan. Ya. Lalu terakhir tampilkan pesan. Ini adalah baris kode yang memanggil fungsi tampilkan pesan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian di run, hasilnya adalah seperti ini. Halo, selamat datang. Seperti yang di atas. Selesai. Lalu selanjutnya ada lagi
untuk studi kasus fungsi penghitungan luas lingkaran. Dan di sini saya akan membuatnya dalam bentuk Python. Oke, buat lagi filenya. Nah, seperti tadi di awal buat def dulu, fungsi def, kemudian buat hitung luas dalam kurung R sebagai jari-jari, kemudian titik 2, lalu return 3.14 dikali R dikali R. Oke, lalu buat lagi di bawahnya jari-jari sama dengan float input, masukkan kalimat perintah, yaitu masukkan jari-jari lingkaran, 2 spasi. Lalu di bawahnya buat fungsi print, yaitu luas lingkaran titik 2, koma hitung luas, lalu dalam kurung lagi jari-jari. Oke. Nah, untuk penjelasannya sendiri adalah def hitung luas di sini adalah untuk mendefinisikan sebuah fungsi, dan hitung luas sendiri adalah nama yang diberikan pada fungsi dan itu bebas diberikannya. Kemudian R di dalam kurung adalah mendefinisikan parameter R yang akan mewakili jari-jari lingkaran. Kemudian return 3,14 dikali R dikali R adalah untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi, dan ini adalah rumus dari luas lingkaran, di mana 3,14 adalah pi dan R adalah kuadrat dari jari-jari. Kemudian jari-jari ini adalah variabel yang akan menyimpan nilai jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian float adalah tipe data untuk bilangan desimal. Lalu input untuk meminta pengguna untuk memasukkan nilai jari-jari. Di dalam perintah masukkan jari-jari lingkaran. Terakhir, print. Fungsi ini digunakan untuk mencetak output ke layar. Lalu hitung luas jari-jari adalah kita memanggil fungsi hitung luas yang telah kita definisikan sebelumnya dengan memberikan nilai jari-jari sebagai argumen. Kemudian hasil dari pemanggilan fungsi ini yaitu luas lingkaran. Hasilnya setelah di-run adalah seperti ini. Yang masukkan jari-jari misalnya 10. Nah, kan luas lingkarannya adalah 314. Selesai. Lalu yang selanjutnya ada contoh fungsi rekursif faktorial. Nah, di sini saya akan membuatnya dalam bentuk Python. Buat dulu filenya. Pertama masukkan fungsi def, kemudian faktorial dalam kurung n titik 2. Lalu buat fungsi if n kurang dari sama dengan 1, maka return 1. Kemudian buat lagi else, return n kali faktorial dalam kurung n min 1. Terakhir print faktorial buat kalimat faktorial dari 5 adalah titik 2, koma faktorial. Nah, untuk penjelasannya adalah def faktorial di sini. Fungsi ini untuk mendefinisikan sebuah fungsi bernama faktorial yang menerima satu argumen, yaitu n.
Fungsi ini juga akan digunakan untuk menghitung faktorial dari bilangan n. Kedua, kondisi basis yaitu ada if di sini jika nilai n kurang dari atau sama dengan 1, maka faktorial dari n adalah 1. Dan ini merupakan kondisi dasar dari rekursi. Nah, return 1, jika kondisi if terpenuhi, fungsi akan langsung mengembalikan nilai 1. Kemudian ada else, jika nilai n lebih dari 1, maka kita akan menggunakan rekursi untuk menghitung faktorial. Maka return n kali faktorial dalam kurung n min 1 adalah untuk menghitung faktorial dengan cara mengalihkan n dengan faktorial dari n min 1. Proses ini akan terus berulang sampai mencapai kondisi basis di mana n menjadi 1. Kemudian print. Di sini untuk memanggil fungsi faktorial dengan argumen 5. Nah, kemudian mencetak hasilnya ke layar. Ketika di run, hasilnya adalah seperti ini. Faktorial dari 5 adalah fungsi. Selanjutnya ada lagi studi kasus untuk pembuatan kalkulator sederhana, dan kemudian saya akan membuatnya lagi dalam bentuk Python yang ini. Oke, kita buat lagi filenya. Nah, di sini masukkan fungsi def tambah a, b titik 2, kemudian return a plus b. Lalu buat lagi def kurang dalam kurung a, b, enter, return a min b. Buat lagi untuk perkalian a, b, return a kali b. Lagi def bagi a, b, return a per b. Kemudian buat fungsi print, yaitu ada tambah untuk penjumlahan, tambah a, b, 10,2. Nah, di sini diulang terus sampai 4 kali, jadi bisa dipaste tapi diganti untuk fungsinya, yaitu di sini kurang lagi, yang ini kali, sini juga ganti kali. Nah, di sini untuk bagi. Nah, sudah selesai. Kemudian untuk penjelasannya adalah def tambah a, b. Fungsi di sini adalah mendefinisikan fungsi bernama tambah yang menerima 2 parameter, yaitu a dan b. Nah, untuk di sini yang pengurangan, selanjutnya perkalian dan pembagian, itu penjelasannya sama, hanya saja bedanya kalau kurang adalah untuk pengurangan, yang kali untuk perkalian, dan garis miring di sini adalah untuk pembagian. Kemudian fungsi print adalah untuk memanggil fungsi dari masing-masing fungsi yang ada di atas, yaitu tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian di run, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sudah selesai.
Selanjutnya ada materi fungsi dengan default parameter, dan lagi di sini saya akan membuat dalam bentuk Python. Kita buat dulu filenya. Pertama, masukkan fungsi def, kemudian salam dalam kurung nama sama dengan karan, kemudian titik 2, lalu print f kutip halo, gunakan kurung kurawal untuk memanggil variabel nama, kemudian tanda seru, selamat datang. Oke. Lalu selanjutnya di bawahnya buat salam dan salam lagi, tapi di dalam kurung tambahkan Andi untuk namanya. Nah, untuk penjelasannya adalah def salam dalam kurung nama sama dengan karan adalah kata kunci untuk mendefinisikan sebuah fungsi, dan salam di sini adalah nama yang diberikan untuk fungsi ini, yaitu karan, parameter yang diterima fungsi. Selanjutnya printf halo nama selamat datang. Nah, printf ini adalah tubuh fungsi yang akan dieksekusi saat fungsi dipanggil. F sebelum string membuat string menjadi f string yang memungkinkan kita menyisipkan nilai variabel ke dalam string menggunakan kurung kurawal. Nama adalah variabel yang akan diganti dengan nilai yang diberikan saat memanggil fungsi. Kemudian salam di sini adalah untuk memanggil fungsi salam tanpa memberikan argumen. Karena tidak ada argumen yang diberikan, maka nilai default nama akan digunakan, yaitu karan. Lalu salam Andi di sini adalah untuk memanggil fungsi salam dengan argumen Andi. Nilai Andi akan menggantikan nilai default nama. Outputnya akan berubah menjadi halo Andi selamat datang. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada lagi studi kasus, yaitu sini kita akan menentukan bilangan prima. Saya akan buat lagi dalam bentuk Python. Buat dulu filenya. Nah, pertama masukkan lagi fungsi def, yaitu fungsi def, kemudian variabel cek prima dalam kurung n titik 2, kemudian buat fungsi if n kurang dari sama dengan 1 titik 2 return false. Buat lagi for i in range 2, int dalam kurung m kali atau kuadrat 0,5. Nah, lalu di luar kurungnya buat plus 1 titik 2, kemudian buat lagi if n persen i sama dengan 2 kali 0 titik 2, lalu return false. Buat lagi return true. Nah, kemudian sudah bawahnya lagi buat variabel angka sama dengan int input, dan di dalamnya buat lagi kalimat perintah, yaitu masukkan sebuah angka. Nah, kemudian bawahnya lagi buat fungsi if cek prima dalam kurung angka titik 2 print
printf tanda kutip. Nah, di sini gunakan kurung kurawal yaitu angka untuk memanggil variabel angka. Kemudian adalah bilangan prima. Buat lagi fungsi else. Ya, kemudian sama buat fungsi print. Bedanya sini adalah diganti menjadi bukan bilangan prima. Untuk penjelasannya sendiri adalah di pertama di sini. Nah, ini adalah def cek prima dalam kurung n adalah untuk mendefinisikan sebuah fungsi bernama cek prima yang menerima satu parameter yaitu n. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan true jika n adalah bilangan prima dan false jika bukan. Kemudian if n kurang dari sama dengan 1 adalah jika n kurang dari atau sama dengan 1 maka secara definisi bukan bilangan prima. Kemudian fungsi langsung mengembalikan false. Selanjutnya for i in range 2, intn pangkat 0,5 plus 1 adalah loop ini akan beriterasi dari 2 hingga akar kuadrat dari n. Kemudian kita hanya perlu memeriksa pembagi hingga akar kuadrat, karena jika ada pembagi lebih besar dari akar kuadrat pasti ada pasangannya yang lebih kecil. Lalu di sini if n persen i sama dengan 0 adalah jika n habis dibagi i maka n bukanlah bilangan prima. Kemudian fungsi ini langsung mengembalikan false. Return true jika loop selesai tanpa menemukan pembagi selain 1 dan dirinya sendiri, maka n adalah bilangan prima. Kemudian di sini variabel angka sama dengan int input masukkan sebuah angka adalah meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat dan menyimpannya dalam variabel angka. Kemudian sini untuk memeriksa bilangan prima dua fungsi ini, yaitu if di sini adalah untuk memanggil fungsi cek prima dengan argumen angka yang mengecek hasilnya. Kemudian bilangan akan angka adalah bilangan prima dan pesan ini akan dicetak. Jika cek prima mengembalikan false maka angka bukan bilangan prima dan pesan ini akan dicetak. Kemudian kita run. Nah, di sini masukkan angka. Misalkan 5. Nah, 5 adalah bilangan prima. Selesai. Kemudian yang terakhir di sini ada studi kasus untuk menghitung jarak tempuh. Nah, buat dulu filenya lagi. Masukkan fungsi def. Kemudian buat hitung jarak. Isinya ada kecepatan dan waktu. 2. Kemudian buat return kecepatan dikali waktu. Lalu di sini buat lagi kecepatan sama dengan float dalam kurung input, dalam kurung lagi masukkan kalimat perintah yaitu masukkan kecepatan, dalam kurung lagi untuk penjelasan kilometer per jam titik 2. Nah, buat lagi waktu sama dengan float dalam kurung input, dalam kurung lagi masukkan kalimat perintah lagi yaitu masukkan waktu tempuh dalam kurung jam titik 2. Nah, lalu buat lagi jarak sama dengan hitung jarak dalam
kurung kecepatan, koma, waktu. Terakhir print dalam kurung F kurung kurawal, maksudnya kutip, jarak tempuh titik 2 dalam kurung kurawal jarak km. Nah, untuk penjelasannya adalah dihitung jarak dalam kurung kecepatan dan waktu mendefinisikan sebuah fungsi bernama hitung jarak yang menerima dua parameter, yaitu kecepatan dan waktu. Kemudian return kecepatan dikali waktu adalah fungsi mengembalikan hasil perkalian antara kecepatan dan waktu yang sesuai dengan rumus jarak, yaitu kecepatan dikali waktu. Kemudian kecepatan float input masukkan kecepatan km per jam adalah meminta pengguna untuk memasukkan nilai dalam satuan bilangan desimal. Untuk waktu juga sama, adalah untuk meminta masukan pengguna untuk memasukkan nilai dalam tipe data bilangan desimal. Bisa bilangan desimal, dan keduanya bisa bilangan desimal dan bilangan bulat. Lalu jarak adalah untuk memanggil fungsi hitung jarak dengan nilai kecepatan dan waktu yang telah diinputkan pengguna, kemudian menyimpan hasilnya dalam variabel jarak. Dan terakhir print F jarak tempuh jarak km. Nah, ini adalah untuk mencetak hasil perhitungan jarak dalam format yang mudah dibaca, yaitu jarak tempuh kemudian nilai jarak ini dalam satuan kilometer. Setelah jika dirun, hasilnya adalah seperti ini. Nah, masukkan kecepatan misalkan 10, kemudian waktu tempuhnya adalah 8, maka hasilnya adalah jarak tempuh sama dengan 8 km. Selesai.